Dunia mengucilkan dia, tapi Tuhan menjumpai dia. Saya ulang lagi. Dunia mengucilkan dia, tapi Tuhan apa? Menjumpai dia. Selalu saya mau bilang, cara orang Kristen menghadapi masalah berbeda dengan cara dunia. Kemarin kita nonton konser Coldplay. Ada seorang pasangan yang ketahuan selingkuh. Seluruh jagat sosial media penuh dengan penghakiman. Tapi kalau ini kejadian di zaman Yesus, saya yakin Yesus orang yang pertama akan mensamperin pasangan itu. Karena ketika ada perempuan tertangkap berzina, semua orang menghakimi, hanya Yesus yang menghampiri. Semua orang menghakimi, hanya Yesus yang apa Bapak Ibu? Menghampiri. Hampir nggak ada yang bertanya apa kabar istrinya. Hampir nggak ada yang tanya bagaimana keluarga itu sekarang. Karena dunia ini haus dengan prestasi. Kita dinilai berdasarkan layak atau tidak layak dikasihi. Tetapi Kristus dasar dari Injil bukan prestasi. Saya ulang sekali lagi. Dasar dari Injil bukan apa Bapak Ibu? Prestasi. Dasar dari Injil bukan prestasi tapi kasih. Karena Kristus tidak menilai kita berdasarkan kesalahan kita di masa lalu. Kristus tidak mau saudara melihat dirimu berdasarkan apa yang kamu buat. Tapi Kristus mau engkau melihat dirimu berdasarkan apa yang Yesus buat di kayu salib. Katakan yes. Kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu, roh jahat itu masuk membondage, mengikat orang ini. Bahkan yang lebih hebat lagi ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. Tolong bantu saya. Ayat yang ke-9. Yuk kita baca. Kerinduanku Kelapa Gading. 3, 2, ya. This PDF reader is super versatile. It can quickly open and display files in various formats. Pria itu telah kehilangan namanya sendiri. Identitasnya telah diganti oleh identitas perbudakannya. Yesus nanya sama dia dalam bahasa aslinya mengatakan demikian. Hise guarmu. Siapa namamu kata Yesus. Tetapi yang menjawab bukan orang itu. Tapi yang menjawab adalah yang menguasai orang itu. Saya ulang lagi, saking dia diikat oleh roh itu, ketika Yesus bertanya, siapa namamu? Joko, Tono, Dodi, dan seterusnya. Tetapi justru yang menjawab adalah roh jahat yang menaklukkan dia. Aku legion. Legion artinya banyak. Legion dipakai oleh tentara Romawi 3.000 sampai 6.000. Apa maksudnya? Selalu ikatan orang yang terikat oleh dosa seks, oleh dosa yang namanya ikatan kecanduan game, kecanduan narkoba, itu tidak pernah berdiri sendirian. Selalu dimulai dari berbagai macam. Mulainya kepahitan sama orang tua. Dari kepahitan kecewa sama keluarga. Dari kecewa sama keluarga kecewa sama teman. Teman kecewa sama gereja. Mulai dari kepahitan demi kepahitan. Rentetan masalah demi masalah. Rentetan kepahitan demi kepahitan. Menjadi banyak yang namanya ikatan. Makanya namanya legion. Saya yakin pria ini ngalamin banyak kepahitan, banyak kekecewaan, banyak hal-hal yang dunia perlakukan kepada dia. Sehingga roh jahat itu dalam runtutan waktu, saya percaya orang ini tidak satu hari langsung diikat. Betul apa tidak? Saya percaya ada proses demi proses. Dengar perkataan saya, Kerinduanku Church, Kelapa Gading. Dengan nada soft spoken, nada lembut. Semua ikatan, semua perbudakan tidak dimulai dari yang namanya temptation. Dimulai dari yang namanya deception, penipuan, tipu daya. Gak apa-apa kali, cuman minum segelas aja. Oh gak apa-apa kali, cuman WA doang kok. Gak ada yang salah kok. Tipu daya. Oh kita cuman temen kok. Anytime saya stop bisa kok. Oh kita walaupun udah punya istri, udah punya suami, kita cuman temen baik kok. Gak apa-apa. Tipu daya. Kok diam semua?
Dari mulai tipu daya, temptation, digoda, dicobai. Dari temptation muncul yang namanya sin. Jatuh dalam dosa. Iblis selalu begitu. Sebelum jatuh, dosanya dikecilin. Betul? Semua laki-laki juga biasa kok pulang kantor ke karaoke plus-plus. Yang penting kan istri gak tahu. Fine lah. Gak apa-apa lah kepijit plus-plus. Gak dosa kok. Gak apa-apa kok naik klub. Kan bisa jaga diri. Gila. Hebat lah. Mulai dari jatuh dalam dosa. Karena gak ada yang tahu. Jadi habitual. Jadi kebiasaan. Dari habitual. Jadi bondage. Ikatan. Sayangnya bukan ikatan cinta. Ini saudara diam semua terikat atau gimana saudara? Deception. Ditipu. Gak apa-apa kali. Orang cuma pulang kantor bareng. Alah, gak usah terlalu kaku lah. Gak apa-apa lah. Cuman like cewek-cewek seksi di sosial media. Kan yang penting gak zina. Kan cuma lihat doang. Penipuan. Saudara kalau gak suka khotbah ini saya bisa ganti kok. Gak apa-apa. Gak apa-apa. It's okay. Saya terbiasa untuk dicuekin sama saudara. Dengar baik. Dosa. Awalnya kita yang pegang kendali. Tapi lama-kelamaan. Kamu yang dikendalikan. Halo? Gak apa-apa lah, WA doang. Masih pegang kendali. Gak apa-apa, cuman ngopi berdua kok. Kamu masih pegang kendali. Tapi ketika udah mulai tidur bareng. Selingkuhan mulai WA. Kalau lo gak transfer. Gue laporin ke laki lo. Gue laporin ke bini lo. Awalnya kamu yang pegang kendali. Tapi endingnya selalu sama. Dosa yang kendaliin kamu. Dulu minum biar gak stres. Sekarang kalau gak minum stres. Halo? Saya lama-lama stres loh lihat saudara diam begini. Bisa tolong dibantu gak respon kayak apa kayak gitu. Dulu. Narkoba cuman buat pelarian. Cuman biar gak stres. Lihat. Selalu. It doesn't matter how good you are. It doesn't matter how smart you are. Saya gak peduli kamu boleh very anointed. Boleh diurapi Tuhan. Tapi kamu masih bisa terikat. Saya gak peduli Pak Pendeta saya sudah menikah. Apakah bahkan ada banyak orang tua. Bahkan banyak suami yang ngomong gini sama saya. Ini saya dengar dengan telinga saya. Pak Pendeta saya kan sudah menikah. It's okay dong nonton Blue Film. Kan saya sudah menikah. Oh come on. Ada pasangan suami istri. Pak Pendeta boleh gak kalau udah nikah sama suami istri. Kita pakai role play. Apa itu role play? Ya pura-pura jadi dokter-dokteran. Ini udah dewasa semua kan? Pura-pura jadi polisi-polisian. Biar panas tempat tidur pernikahan kita. Kalau mau lebih panas lagi taruh kompor. Biar gue bakar sekalian. Karena ide role play itu dari mana? Gak mungkin dari Alkitab. Kalau kamu main dokter-dokteran. Nanti kalau kamu ke rumah sakit, kamu lihat dokter. Halo? Dari mana ide itu semua? Hoi! Nggak marah. Soft spoken. Dari mana itu? Blue Film. Film porno. Lihat, Bapak Ibu. Pria di Gerasa ini namanya diambil. Namanya Legion. Makanya jangan pernah skip your Sunday.
Jangan pernah skip hubunganmu sama Tuhan. Karena kalau tiap hari kamu skip, itu rentetan demi rentetan akan menjatuhkan kamu. Makanya gereja itu adalah sela. Di hari Minggu tuh kamu tuh sela. Senin sampai Sabtu dunia ngancurin kamu. Hari Minggu Tuhan pulihin kamu. Tapi kalau yang cuma muncul jemaat Intel. Tahu Intel kan? Kenapa jarang gereja? Saya Intel Pak, nggak boleh selalu sering kelihatan Pak. Kamu ke gereja, nyembah Tuhan, bersihin. Senin, Selasa, Rabu buat dosa segala macam ke gereja, bersihin. Lihat, bahkan ketika Yesus mengusir roh jahat dalam orang itu, apa kata roh jahat itu? Izinkanlah kami pergi ke Izinkanlah kami pergi kemana? Ke babi. Jangan sambil lihat suamimu ke babi. Itu pengalaman pribadi kau bawa di sini. Ketika Yesus, saya pengen saudara ngerti dulu. Kan ini khotbahnya pengajaran. Saya pengen saudara ngerti dulu. Bahwa babi aja nggak mau sama iblis. Alkitab bilang babi dirasukin 2000 babi. Mereka sepakat, biasanya mereka nggak pernah sepakat. 2000 babi ketika roh jahat ini masuk ke yang namanya babi. Babi bilang Eko gak rela. Mereka lompat. Kerugian hari itu 20 miliar. Enggak benar secara hitungan. Dosa itu efeknya selalu lebih mahal dari kesenangan yang ditawarkan. Enggak worth it untuk rumah tanggamu. Cuman demi kuntilanak. Enggak worth it untuk bisnismu. Enggak worth it untuk masa mudamu. Selalu. Harga yang kamu bayar jauh lebih mahal dari kesenangan yang ditawarkan. Memang kalau khotbah awal bulan beda vibes-nya memang. Karena kalau perut kenyang, duit banyak, enak gitu ngomong. Harganya selalu lebih apa? Selalu lebih mahal. Lalu kenapa tema khotbah ini Yesus mengasihi para pecandu? Kenapa? Mari kita belajar Bapak Ibu. Izinkan saya membacakan beberapa survei yang saya hampir 2 jam cari survei ini. Data terbaru Bapak Ibu di 2023 orang yang terikat narkoba di dunia kurang lebih 296 juta. Di Indonesia 4,8 juta. Tentu ini angka fenomena gunung es. Betul tidak? Ditanya sama beberapa orang, ditanya kenapa kamu pakai narkoba. Dikatakan karena penyebab utama orang pakai narkoba untuk mengatasi rasa sakit emosional. Melarikan diri dari kenyataan. Pornografi. Survei membuktikan di tahun 2024 ada kurang lebih 5,5 juta anak dilaporkan kecanduan pornografi. Tentunya ini juga fenomena gunung es. Cuman yang ngaku. Saya yakin angkanya minimal bisa 3 kali lipat dari ini. Karena terpapar sekarang internet Bapak Ibu klik apapun bisa kita lihat angkanya. Kenapa orang pornografi? Dikatakan menurut psikologi orang jatuh ke dalam pornografi karena ketidakmampuan menangani stres. Pornografi menjadi cara yang paling mudah untuk mengurangi stres. Ini memberikan pelarian sesat dari masalah dan tekanan hidup. Tapi efeknya orang yang sering nonton pornografi kesulitan mengelola emosi negatif. Biasanya orang yang tadinya tiba-tiba gak pernah marah-marah, terus tiba-tiba jadi marah-marah sering, kemungkinan besar dia penganut setia mengkonsumsi pornografi. Beberapa penelitian mengatakan pornografi lebih mengerikan daripada narkoba. Beberapa penelitian. Gak apa-apa, saudara dengar dulu. Nanti pulang dari tempat ini, kita sama-sama mengalami pelepasan dari Tuhan. Berikutnya game. Dikatakan game Bapak Ibu. Orang terikat dengan yang namanya game. Sekarang kita udah lihat di mana-mana orang punya HP. Betul tidak? Di mana-mana bahkan sampai tukang sayur pun. Sungguh tidak disangka hasilnya begitu baik. Sebelumnya pembuluh darah saya tersumbat, sering mengalami kram kaki. Pun
punya HP. Angkanya cukup mengejutkan. 23,2% dari remaja di Indonesia dicatat sebagai adiksi internet. Apalagi kecanduan kerja. Pak Pendeta, kerja bisa candu? Bisa. Banyak orang kerja giat bukan karena cari duit. Supaya validasi. Supaya nanti kalau reuni SMA atau reuni SD, dia datang ditanya, kamu kerja apa? Senior Manager Oil and Gas Company. Wih, yang lima itu yang tiap pagi. Minyak. Gas. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu, pertanyaannya hari ini untuk jemaat kerinduanku Church Kelapa Gading. Apa dan siapa yang menguasaimu? Apa dan siapa yang kamu sembah? Setiap manusia diciptakan untuk menyembah. Pertanyaannya adalah siapa yang kita sembah? Siapa yang kita sembah? Saya mau bilang kenapa Yesus mengasihi para pecandu sesederhana. Karena kecanduan adalah bentuk penyembahan berhala. Sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan mengasihi para pecandu karena mereka sudah terprogram untuk menyembah. Mereka cuman menyembah selama ini sama seks, menyembah selama ini sama games, menyembah selama ini sama narkoba, menyembah selama ini sama duit. Kenapa Yesus mengasihi para pecandu? Yesus mengasihi para pezina, tapi tidak setuju dengan zinanya. Yesus mengasihi para pemabuk, tapi tidak setuju dengan mabuknya. Yesus mengasihi para pendosa, tapi tidak setuju dengan dosanya. Karena Yesus tahu dosa akan merusak yang dikasihi Yesus. Betul apa tidak? Saya ulang sekali lagi biar nempel di saudara. Yesus mengasihi para pendosa, tapi Yesus membenci dosa. Kenapa? Karena Yesus tahu dosa akan merusak yang dikasihi Yesus. Katakan amin lebih dahulu. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Yesus mengasihi para pecandu? Karena Yesus tahu mereka para pecandu adalah para penyembah. Para pecandu adalah para apa Bapak Ibu? Survei terbaru. Orang yang adiksi sama HP, sehari bisa mengecek HP-nya sampai 96 kali. Saya buktikan sama saudara bahwa mereka adalah para penyembah. Sayangnya gak nyembah Tuhan. Bisa bayangin gak kalau kita buka Alkitab sehari 96 kali. Halo? Gak usah 96 deh. Sehari 50 kali. Can you imagine dampak hidup kita? Kita bangun pagi, ada WA dari Petrus. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Mau makan siang, ada WA dari Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Kita jawab, mantap lus. Sore lagi ada WA dari Yesus. Akulah Alfa dan Omega. Mantap, Alfamart, Alfamidi, keren. Malam lagi ada WA dari Yohanes. Bertobatlah, keras amat Nes. Gak bisa kebayang gak? Para pecandu adalah para penyembah. Saya ulang lagi, para pecandu adalah para penyembah. Sayangnya yang disembah bukan Tuhan. Tapi yang disembah, saya lahir seorang anak muda. Mohon maaf, saya harus ngomongin apa adanya, saya gak bisa kurang-kurangin. Bisa melakukan yang namanya karena pornografi, melakukan masturbasi sehari puluhan kali. Mereka sesungguhnya adalah orang yang paling devoted sama apa yang mereka sembah. Makanya Tuhan mengasihi mereka karena Tuhan tahu mereka ini cuma perlu ya, terus, belok kiri, belok. Cuman perlu di apa Bapak Ibu? Diarahkan. Berapa waktu yang lalu saya diingatkan oleh Tuhan. Saya ini penggemar sepak bola. Dan percaya kalau saudara tahu klub sepak bola saya, saudara kan tahu saya orang yang setia. Saya dukung klub bola yang jarang menang, sering kalah. Kalau lagi lihat Mercato atau bursa transfer, klub saya pasti gak pernah beli, minjem.
Nama klub kesukaan saya AS Roma. Bagi saya itu klub paling alkitabiah. Karena nggak ada kitab Juve, kitab Barca nggak ada. Tapi kita buka Roma 1 ada. Jadi kalau saudara pendukung Yesus, saudara harus dukung Roma. Jangan dukung setan merah, dosa itu. Setan kok didukung. Sama-sama ikut dalam nama Yesus. Hari ini saya dukung Roma. Saudara pengen daftar, ada form pendaftaran di depan. Enggak, biar kita menderita bareng-bareng. Satu hari sepak bola itu minggu dini hari 02.45. Saya udah tahu nonton pun kalah, nggak nonton kalah, nonton kalah. Tapi karena saya die hard Roma, saya tonton. Alhasil karena nonton jam 2.45, nggak tidur. Jam 7 khotbah. Bisa lihat, bisa nangkep saya mau lari kemana? Karena bola lah, apa yang dipercayakan Tuhan sama saya, gini, bolanya nggak salah. Kita buka ayatnya dulu, biar saudara bisa mengerti. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Ini kata Rasul Paulus. Yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. 3, 2, 1, ya. The Alibaba.com app is the perfect place to get started. Hari ini saya punya berita yang sangat penting untuk Anda, terutama bagi Anda yang sering merasakan gejala-gejala yang mengganggu. Tetapi aku tidak membiarkan Bapak Ibu, diriku diperhamba oleh suatu apapun juga. Karena nonton bola lah, maka saya tidak dapat melayani dengan maksimal. Ketika saya di mimbar, mulai pusing, kurang maksimal. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Roh Kudus dengan lembut bilang, kamu harusnya gak usah nonton bola. Besok pagi pelayanan. Ada orang Bapak Ibu kecanduan sama budaya K-pop. Kalau tiap malam nungguin kapan Jungkook V live. Ketika artis Korea itu live di Instagram, dia heboh. Kayak orang mau mati. Padahal Jungkook itu kalau live bahasa Korea, dia cuma ngerti bahasa Batak. Nggak ngerti. Ada orang kalau artis Koreanya datang ke Indonesia, sampai bela-belain nunggu di bandara. Dia artis Koreanya keluar, cuma diginin doang. Maksud, dadain gue, semua didadain. Bukan lo doang. Soft spoken. Nada rendah, gak marah-marah. Saya ingat banget, saya pernah ke sebuah mall, ada artis Korea yang naik di tengah atrium itu. Dia cuma gini doang nih. Sarangeyo, satu mall. Padahal orang itu gak pernah naik ke kayu salib, mati bagi engkau. Yesus bilang berkali-kali di ayatnya, bilang aku mengasihi engkau. Kau belaga pilon. Hei! Biar yang tidur bangun. Betul tidak? Saya punya teman, sebulan yang lalu kalau saudara baca berita, mungkin gak terlalu penting. Francesco Totti itu datang ke Bali. Dia datang. Di grup sepak bola itu ada di fanpage Indo AS Roma. Saya anggotanya. Tenang, saya pakai nama palsu. Dibilang Totti datang. Nggak ketahuan jam penerbangannya. Itu ratusan orang di Bali. Ada yang dari Banyuwangi, dari mana terbang ke Bali. Dari subuh. Nungguin. Orang kalau rebutan tiket promo di mall belum buka. Udah antri. iPhone terbaru. Mau keluar nanti September nih. iPhone berapa? 2 juta berapa itu saya nggak tahu. Yang kameranya cuma pindah ujung-ujung aja, saya nggak tahu. Orang rela subuh-subuh. Kemarin waktu lalu saya diajak mancing, teman saya gila banget mancing. Bro mancing yuk, ayo mancing. Jam berapa? Pagi-pagi, oke pagi-pagi. Di otak saya pagi-pagi jam 5.
Kita mancing di Pulau Seribu. Oke, jam berapa kita kumpul? Jam 2 ya bro. Saya bilang, lu mancing keributan apa mancing apa? Saya bilang nih. Kok jam 2 ya bro? Kita dari situ ke Pulau Seribu bro, 1 jam. Nanti sampai di Pulau Seribu ada spot mancing. Jam 4 itu lagi hangat air laut. Ikan pada kumpul, bodo amat. Mendingan gue menghangatkan diri gue dengan selimut. Rela loh orang mancing. Nih taruh di seperti lihat mancing begini. Panas-panasan. Berjam-jam diem. Ada gerak dikit. Diem. Kamu baru ibadah dikit. Ibadah jam 11:45 Gideon belum muncul. Mau bilang, mana nih Gideon? Lama banget Gideon nih. Gideon nih telat-telat mulu Gideon nih. See? Semua para pecandu adalah para penyembah. Di sini atas anugerah Allah ada abang saya. Abang saya itu 20 tahun lebih narkoba. 20 tahun lebih narkoba. Dia kalau dulu bukan sekarang dulu. Aman ya bang. Dulu kalau narkoba kalau di rumah bapak ibu suka terjadi peristiwa Alkitab dia. Pengangkatan sebelum waktunya. Loh orang kan kalau narkoba kan mohon maaf. Dulu. Orang tuh kalau narkoba suka ngambil barang. Abang saya dulu kalau ke toilet. Bisa dia masuk kita masih SD. Keluar udah S2. Dia kalau keluar ke toilet tuh abang saya begini. Bisa kebayang gak kalau semua uang yang dulu dipakai. Mama saya pernah bilang gini. Gila itu uang kalau dia dulu narkoba dibeliin rumah. Dapat 2 kali rumah. See? Semua pecandu adalah para penyembah. Cuman sayangnya salah menyembah. Lalu pertanyaan $1 juta. Bagaimana? Mari kita lihat dulu Roma 7 ayat yang ke-21. Sambil saya undang pemain ikan. Roma 7 ayat yang ke-21. Yuk kita baca. Pemain keyboard bisa bantu saya. Yuk kita baca sama-sama. Roma 7. Sudah diberkati amin. Yuk kita baca. 3, 2, ya. Jika aku menghendaki berbuat yang baik, maka yang apa? Yang jahat itu ada. Pernah gak saudara berpikir di gereja nangis-nangis, bertobat, sampai di rumah jatuh lagi? Pernahkah saudara berpikir pengen ikut Tuhan, sabar. Di gereja ngerasa udah cukup sabar. Keluar parkiran, kesabaranmu setipis tisu. Ngamuk lagi. Karena genaplah hukum ini. Jika aku ingin berbuat yang baik, kata Paulus. Tapi yang jahat itu ada padaku. Dari ayat ini kita menemukan sebuah fakta. Bahwa dosa itu masih melekat, tapi tidak berkuasa. Dosa itu masih ada. Bukan berarti ketika kamu bertobat, dosa itu gak buru kamu lagi. Perasaan kamu sudah berhenti minum, masih kadang-kadang muncul perasaan ingin minum. Betul tidak? Kamu yang sudah berhenti narkoba, kadang-kadang perasaan masih pengen coba narkoba. Betul tidak? Kamu yang pernah jatuh ke dalam dosa seksual, kadang-kadang pengen kembali jatuh dosa seksual. Betul tidak? Tapi dulu itu berkuasa, sekarang tidak lagi berkuasa. Amin. Dulu mereka tuannya kita bawahannya, kita hamba. Dulu asal malam kita menyembah seksual, pornografi. Dulu asal kesepian kita menyembah kepada minum-minuman keras. Dulu asal kita punya duit dikit kita menyembah kepada perselingkuhan.